Udah ngobrolnya berhenti, kita akan mulai. Baik, terakhir itu kemonotonan. Tadi udah saya lihat di videonya. Nah, sekarang kita masuk ke maksimum dan minimum lokal, gitu ya. Oke, kita lihat dulu definisinya. Saya bacakan aja. Misalkan f sebuah fungsi dengan daerah definisi S yang memuat titik C, gitu ya. Nah, fungsi f dikatakan mencapai maksimum lokal di C. Ini ada dua ya, maksimum dan minimum lokal. Saya baca dulu yang maksimum lokal. Maksimum lokal di C bila terdapat interval buka yang memuat C sehingga F mencapai maksimum di interval buka tersebut. Maksudnya apa? Coba kita lihat dulu gambarnya. Saya ke sini dulu. Ini mouse-nya sensitif sekali. Nah, jangan ngobrol, jangan ngobrol. Jadi maksimum lokal artinya apa? Kita lihat di sini nih. Ini maksimum lokal artinya saya bisa buat interval di sekitarnya. Intervalnya mau sekecil apapun bebas. Pokoknya bisa dibuat interval yang memuat titik C. C ini titik yang maksimum lokalnya ini. Sehingga di C dia menjadi maksimum. Jadi kalau dilihat di yang interval biru saja, dia menjadi yang maksimum. Demikian juga yang ini. Saya bisa bikin interval buka sehingga di titik ini dia menjadi maksimum. Kalau X-nya hanya dilihat di yang biru saja. Ya. Bagaimana dengan yang di sini? Titik ini nih. Kalau saya bikin interval buka di sini, ternyata ada titik yang lebih tinggi dari dia. Ada juga yang lebih rendah. Sekecil apapun kita bikin intervalnya, pasti ada titik yang lebih tinggi dari titik ini dan ada yang lebih rendah. Nah, dia bukan maksimum lokal. Gitu ya. Ini bukan maksimum lokal. Bagaimana dengan yang di ujung? Nah, kalau di ujung, karena daerah definisinya itu hanya sampai sini kanannya, intervalnya hanya interval separoh dan tutup. Di ujungnya ditutup ya, karena harus termasuk. Nah, kalau saya bikin interval di sini, dia juga paling tinggi. Ya, paling tinggi kan kalau di X-nya hanya di yang biru aja, nilai Y-nya paling tinggi. Jadi ini juga maksimum lokal. Ya, maksimum lokal. Yang ini gimana? Nah, kalau di kiri, sebelah kirinya lagi nggak ada X-nya. Nggak, bukan daerah definisi. Jadi kita bikin intervalnya kalau di ujung hanya sepotong. Dan yang ujungnya masuk ke intervalnya. Nggak interval buka kayak gini. Karena kesininya nggak bisa bikin bukanya. Ke kirinya lagi nggak ada. Bukan daerah definisi. Oke, kalau saya bikin interval ini, kita lihat, di interval ini, saya lihat, dia paling tinggi nilai Y-nya. Jadi, ini juga titik maksimum lokal. Tuh ya. Oke, kira-kira paham maksimum lokal? Jadi kalau dibayangkan ya di pemerintahan, presiden itu paling tinggi itu se-Indonesia. Tapi kalau dilihat per provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bengkulu, Lampung, masing-masing ada gubernurnya. Nah, itu yang lokal-lokal gitu ya, maksimum lokalnya. Kemudian ada pengertian minimum lokal, sama aja dengan maksimum lokal, yaitu kalau kita bisa membuat interval di sekitar titik tersebut, intervalnya harus ke kiri ke kanan, kecuali di ujung-ujung. Di mana hasilnya, dia jadi minimum. Kalau dilihat di yang biru aja X-nya. Oke ya. Yang ini juga minimum lokal. Yang ini kita lihat kalau saya bikin interval, enggak, dia ada yang lebih rendah di sebelahnya. Hah?
Udah, ini tuh udah jalan. Tuh udah 5 menit. Ganti sekarang rekamannya. Gitu ya. Udah. Lagi nggak pikun saya. Sekarang pakai ini yang namanya Camtasia. Supaya wajahnya bisa muncul di sini. Nakut-nakutin kalian. Tapi jauh ini kameranya yang sana. Nanti harus bawa satu lagi kamera. Atau itu ya. Ah, ini. Coba cek dulu kameranya. Ada nggak? Tuh ada. Ya, ini ada. Tuh, lengkap. Goyang-goyang. Cuma kecil ya. Oke lah. Gimana tuh? Oke. Nah, kemudian ada istilah ini sama dengan waktu maksimum minimum. Kalau di depan tuh kemarin kita belajarnya maksimum minimum artinya yang global ya. Nah, kalau maksimum minimum dulu dibilang juga titik ekstrim. Kalau maksimum lokal atau minimum lokal disebut juga titik ekstrim lokal gitu ya. Jadi kalau di soal tentukan semua titik ekstrim lokal ya artinya maksimum lokal dan minimum lokal gitu ya. Nah, seperti pada ekstrim global karena sebenarnya konsepnya sama aja cuma kalau lokal tuh dilihatnya di interval kecil gini, maka calon-calon ekstrim lokal adalah semua titik kritis dari F. Ya. Semua titik kritisnya itu adalah calon maksimum minimum lokal. Nah, sekarang saya mau tanya gini, saya mau ngasih gambar. Eh, sebentar ini teh, ya. Kalau saya punya fungsi seperti ini, gambarnya. Eh, apa ya? Oh, kayak gini. Katakan ini ya gitulah. Yang mau saya tanyakan, titik ini, oke ini ujungnya di sini sekian, ini ujung kanannya sekian gitu ya. Terdefinisi interval A sampai B saja. Nah, titik yang merah itu titik maksimum lokal enggak? Hah? Enggak, pertanyaan maksimum lokal enggak? Kalau maksimum lokal itu artinya ada interval yang memuat titik ini sehingga dia jadi maksimum. Betul kan ya? Di interval yang hijau dia menjadi maksimum. Tetapi dia juga maksimum global. Jadi kalau maksimum lokal mungkin aja dia juga maksimum global. Oh ya, yang mau disampaikan sebenarnya gini. Jadi kalau C titik maksimum maksimum aja ya, kalau maksimum aja tuh maksudnya global. Maka C juga maksimum lokal ya. Kalau dia maksimum global, ya dibikin interval kecil, ya maksimum juga, termasuk lokal gitu ya. Kalau global tuh di seluruh daerah definisi ngelihatnya. Kalau lokal boleh hanya di interval kecil aja di sini, dia menjadi maksimum gitu. Tentunya kalau maksimum global atau disebut maksimum aja, nggak usah pakai global, maka pasti maksimum lokal. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lihat pengujian mencari maksimum lokal. Oh ya, kalau nanti di soal ada pertanyaan, tentukan maksimum global atau minimum global, itu caranya kita cari dulu semua titik kritis, kayak kemarin, kemudian sekarang dilanjut, cari semua maksimum dan minimum lokal. Ya, semua maksimum minimum lokal, dari semua maksimum lokal, nanti yang paling besar jadi maksimum global. Ya. Kayak gambar tadi ini. Maksimum lokalnya mungkin aja banyak. Atau jangan yang itu gambarnya ini.
Saya ganti. Kok nggak bisa ngambil penghapus? Misalkan gambar fungsinya seperti ini. Nah, ini kan maksimum lokalnya banyak. Ini, di sini, di sini. Nah, itu maksimum lokal. Jadi kalau udah ketemu semua maksimum lokal, mana maksimumnya? Ya tinggal cari yang nilai fungsinya paling gede. Oh ya kembali, ini maksimum lokal nggak? Minimum lokal nggak? Iya ya. Minimum lokal nggak? Iya. Jadi ujung-ujung itu kalau fungsinya kontinu, nyambung grafiknya, pasti menjadi maksimum lokal atau minimum lokal. Bisa maksimum lokal, bisa minimum lokal ya. Kalau maksimum lokal dia di ujungnya mungkin grafiknya gitu. Nah, ini jadi maksimum lokal. Oke, lanjut lagi. Pengujiannya. Eh, misalkan fungsi f. Oh, sebelum pengujian, sorry. Saya mundur dulu ke yang kemarin. Kalau saya, nggak usah pakai grafik, sorry. Gini, saya punya sebuah fungsi fx. Ya, ya. Bagaimana kita menguji fungsi f monoton naik atau turun? Yang terakhir kemarin, lupa. Lupa, lihat dulu. Nah, turunannya betul. Kalau monoton naik, turunannya positif ya. Kalau turunannya negatif, dia monoton turun. Oke. Nah, sekarang baru ke sini. Misalkan F fungsi kontinu pada interval buka AB dan C titik kritis. Artinya apa? Termasuk salah satu dari tiga. Titik ujung, atau titik stasioner, atau titik singular. Stasioner yang turunannya 0, singular yang turunannya nggak ada. Nah, setelah didapat titik kritisnya, kemudian periksa tanda turunan di kiri dan kanan dari C. Nah, bila tanda F aksennya, jadi ini titik C-nya kalau di gambar ini, di titik ini, kalau yang sekarang ini berarti dia titik singular ya, turunannya nggak ada, kan tajam nih. Nah, kita periksa tanda di kiri kanan dari C, tanda dari F aksen. Kalau berubah dari min, kalau F aksennya min artinya apa? Fungsinya turun ya. Kan di kemonotonan kalau F aksen negatif artinya fungsinya turun. Kalau F aksennya positif di kanannya ini artinya naik. Terjadilah di sini minimum lokal. Grafiknya turun, kemudian naik. Ada minimum lokal. Cirinya turunannya negatif kalau turun, kemudian turunannya positif. Berubah ini. Jadi ini min plus adalah tanda dari F aksen. Temennya, kalau di kirinya positif, di kiri titik ini ya, titik C, turunannya positif, di sini turunannya negatif, artinya apa? Turunannya positif, fungsinya naik. Turunannya negatif, fungsinya turun. Jadi terjadilah maksimum lokal. Jadi kenapa kalau turunannya berubah dari plus ke min, dia maksimum lokal. Nah, ingatnya gini, kalau plus berarti fungsinya naik. Kalau min, turun. Ini yang plus itu tanda F aksennya ya, ingat tanda F aksen. Bisa juga terjadi kayak gini. Ini titik, kalau dihitung titik stasioner ya, karena garis singgungnya mendatar di sini turunannya 0 di titik ini. Nah, turunannya di kiri positif. Di kanannya juga positif. Nah, kalau nggak berubah tanda, maka titik ini bukan titik maksimum lokal ataupun minimum lokal. Jadi kalau plus-plus atau min-min, ya bukan maksimum minimum lokal.
Contohnya ini tuh Y sama X pangkat 3. X pangkat 3 di nol, turunannya nol. Tapi dia bukan titik maksimum lokal, bukan minimum lokal. Ya. Oke, kalau nggak paham tanya ya, jangan diam saja. Ini udah tadi, kalau ekstrim global termasuk ekstrim lokal. Ini juga udah tadi, saya kecepatan. Bila F sembarang fungsi yang terdefinisi pada interval tutup AB, maka ujung-ujungnya, oh kalau nggak kontinu belum tentu ya. Kalau ditambah kontinu, maka ujung-ujungnya pasti maksimum lokal atau minimum lokal. Kalau nggak kontinu nggak usah dibahas, terlalu rumit nanti. Contohnya, yang ujungnya bukan maksimum minimum lokal ada, tapi nggak boleh kontinu. Harus fungsi yang osilasi terus. Oke, paham tidak? Nah, ini contoh sama dengan waktu maksimum minimum, bukan, waktu kemonotonan, kemudian dipakai lagi di sini, nanti akan dipakai lagi di asimtot miring dan lain sebagainya, nanti terakhir akan kita gambar grafiknya. Sekarang kita akan mengamati maksimum minimum lokal dari fungsi ini. Oke, kita lihat contohnya. Saya buka aja karena ini prosedural, teknis, caranya udah baku. Tentukan semua ekstrim lokal dari fungsi ini. Jadi kembali mencari maksimum minimum lokal, kita kumpulkan dulu semua titik kritisnya ya. Titik kritisnya yang paling gampang ujung. Ini mana ujungnya? Oh, nggak ada. Ya, X-nya berapapun boleh. Kecuali kecuali dua. Dua nggak boleh. Jadi X-nya nggak punya ujung. Darah definisinya. Kemudian kita cari yang turunannya nol dan yang turunannya nggak ada. Yang turunannya nol itu namanya stasioner, yang turunannya nggak ada itu titik singular. Oke, saya hitung turunannya. Ini waktu kemonotonan udah dibahas turunannya, jadi langsung pakai aja ya. Percaya aja kalau ini diturunkan pakai rumus pembagian, disederhanakan hasilnya ini. Kalau lupa lihat di kuliah terakhir waktu membahas kemonotonan udah diturunkan. Oke? Jadi kapan turunannya nol? Kalau X-nya 0 dan 4 ya. Jadi 0 dan 4 titik stasioner. Titik singularnya mana? Yang turunannya nggak ada di itu masa nggak kelihatan tuh. Saya di gini juga kelihatan. Hah? Di X sama dengan. Nah, tapi harus hati-hati. X sama dengan 2 itu masuk daerah definisi nggak? Nggak. Nilai fungsi di 2 nggak ada. Nggak terdefinisi. Jadi, meskipun di 2 turunannya di sini kalau dilihat dari rumusnya nggak ada, 2 jangan dimasukkan titik singular. Yang namanya titik singular, titik ujung, titik stasioner itu semua harus masuk daerah definisi dulu. Kalau nggak masuk daerah definisi, masa kita olah gitu ya, masa kita masukkan. Nanti masa minimum lokal di 2, padahal di 2 nggak ada nilai fungsinya. Jadi meskipun di 2 dari sini kelihatannya nggak ada turunannya, tidak kita masukkan sebagai titik singular. Ya. Oke, titik singular ini. Oh, ini udah tadi penjelasannya ya. Karena tidak termasuk di daerah definisi. Jadi selain turunnya yang nggak ada, kita periksa dulu titik itu ada nggak di daerah definisi. Gitu. Kalau yang betul-betul singular itu saya nyebrang dulu sebentar ya. Misalkan ini,
X pangkat sepertiga. Turunannya sepertiga X pangkat gitu ya. Seper. Satu per ini. Nah, ini di nol nggak ada kan? Turunannya di nol nggak ada. Nol masuk dari definisi nggak? Masuk. Nol pangkat sepertiga boleh. Nol. Baru nol ini titik singular. Ya. Turunannya nggak ada di nol. Dan nolnya masuk daerah definisi. Itu baru boleh titik singular. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi titik kritisnya cuma ada ini dua. Ujung nggak ada, singular nggak ada. Oke, kita periksa turunannya. Tanda dari turunannya. Nah, waktu meriksa tanda dari turunan, kan kita pasang semua akar-akar dari ini. 0, 4 jelas. 2 kenapa ikut dipasang? Karena di 2 nanti grafiknya kan keputus. Di 2 kan nggak ada nilai fungsinya. Bukan darah definisi. Jadi tetap kita harus periksanya yang di kiri 2 dan di kanan 2. Karena grafiknya nanti di 2 keputus. Diperiksa sendiri di kirinya dan di kanannya. Jadi saya masukkan juga di sini. Atau bukan dimasukkan, ditandai. Meskipun duanya bukan titik singular ya. Oke, kita periksa kalau dimasukkan angkanya satu-satu. Masukkan X-nya min 5 itu ke sini. X-nya di sini masukkan 1. Sini masukkan 3. Masukkan aja di sini 10. Tandanya periksa. Akan ketemu seperti ini. Maka 0 ini titik apa? Maksimum lokal atau minimum lokal? Ingatnya gini, ini turunannya positif. Berarti fungsinya dari kiri naik. Naik. Kemudian sampai 0 dia di kanannya negatif. Fungsinya turun. Ini fungsinya naik, kemudian turun. Maksimum lokal di sini. Yang ini turun, kemudian naik. Minimum lokal gitu ya. Dengan nilainya kalau ditanya nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, ya dihitung aja nilai. Nah, ini gambarnya nggak perlu dulu ya. Cuma ini saya gambar pakai software untuk memperlihatkan ini. Ini maksimum lokal nih. Di 0. Di 4 minimum lokal. Kita lihat yang minimum lokal, tapi nilainya lebih besar dari yang maksimum lokal. Nggak apa-apa, karena hanya di lokal. Ya. Kalau lokal tuh hanya dilihat di interval dekat sini aja. Ya betul minimum. Di interval dekat sini aja, betul dia maksimum. Jangan hubungkan ini kok minimum lokal kok lebih besar dari maksimum lokal. Nggak apa-apa. Gubernur Sumatera Utara lebih hebat dari gubernur di Bali gitu. Ya nggak apa-apa, nggak dihubungkan gitu ya. Karena lokal-lokal sendiri. Gubernur Bali ini teman seangkatan saya dari matematik. Si ini, Wayan Koster nih. Udah jadi gubernur belum ngundang-ngundang kami seangkatan. Saya diundang sih, tapi saya males. Hah? Saya tuh males naik pesawat. Soalnya sekarang pesawat banyak yang terbang, lu jatuh. Takut. Awal Agustus kemarin saya ke Padang, disuntik tidur dulu. Nanti nyampe mendarat, bangun lagi. Nggak ada yang masa sampai segitu-gitunya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut lagi. Nyalinnya udah? Oh, belum sih, Neng. Tungguin. Nah, berikutnya kita akan membahas kecekungan fungsi. Apa yang dimaksud kecekungan tuh gini. Kalau saya punya gambar fungsi yang seperti ini, itu dinamakan cekung ke atas. Ya. Kalau gambarnya seperti yang di kanan, ini namanya cekung ke bawah.
Kalau cekung ke atas, apakah fungsinya monoton naik? Enggak, ini enggak kan? Ini cekung ke atas sih, monoton turun, kemudian monoton naik. Kalau cekung ke atas bisa macam-macam. Bisa juga turun. Ini cekung ke atas. Bisa juga naik cekung ke atas tuh. Ya ini cekung ke atas, naik. Ya. Jadi kecekungan dengan turun naiknya fungsi nggak hubungan. Meski mengujinya nanti ada kemiripan cara ngujinya. Tapi yang monoton, yang cekung ke atas bisa aja monoton turun, bisa aja monoton naik. Demikian juga yang cekung ke bawah ya. Oke. Nah, istilahnya yang seperti ini cekung ke atas, yang melengkungnya ke bawah itu namanya cekung ke bawah. Karena di SMA ada yang menggunakan ini cembung ya. Ini cembung, ini cekung gitu. Kita pakainya cekung ke atas, cekung ke bawah. Oke ya, masuk ke sini. Nah, sebuah fungsi disebut ke atas jika f aksennya monoton naik. Saya akan crop ini untuk menjelaskannya. Masuk sini lagi, Ctrl V ya. Supaya jelas ini saya besarkan. Mana ini teh buat ngegedeinnya? Oh ini. Nah, kalau sebuah fungsi yang cekung ke atas, cirinya gini. Coba kalau saya buat garis singgung di sini. Kemudian garis singgungnya gerak terus makin ke kanan. Nilai garis singgung di sini negatif, betul? Dan curam. Di sini juga negatif. Di sini negatif, di sini negatif. Itu garis singgungnya. Tapi nilainya gede mana? Yang di sini juga. Sini juga. Makin ke kanan, ini makin landai. Jadi yang di sini nilainya lebih kecil. Katakan mungkin kemiringannya -9 gitu. Gradiennya. Yang di sini nggak mungkin -10. Lebih gedean kan lebih landai. Mungkin -7,5 kemiringannya. Itu. Paham ya? Jadi makin ke kanan makin landai. Yang di sini nggak mungkin lebih kecil dari -7,5. Ya mungkin -6 lah. Yang di sini mungkin -2 itu ya. Ya harus dihitung, nggak kita belum tahu fungsinya. Sampai yang di sini kemiringannya kan 0, betul? Mendatar. Hei, jangan ngantuk. Awas ngantuk harus cuci muka dulu. Tidur jam berapa kamu? Hah? Setengah dua. Ngapain? Joget? Di sini boleh joget. Nanti ada videonya. Hmm. Awas ngantuk lagi. Saya nggak bawa air. Oh, ngambil minjem dulu air minum kalian nanti. Oke, kita lihat kemiringan garis singgungnya makin ke kanan makin besar, betul? Di sini mulai positif, tapi agak mendatar. Di sini positif, makin gede, makin coba makin gede, gitu kan? Jadi kalau cekung ke atas, F aksennya monoton naik. Nilai F aksennya makin ke kanan, makin besar. Itu disebut cekung ke atas. Kalau cekung ke bawah, kita lihat ini. Ini turunannya positif di sini. Makin ke kanan, makin mendekati mendatar ya, makin landai. Dan di sini nanti turunannya 0. Jadi dari kiri ke kanan, nilai turunannya makin kecil angkanya. Di sini negatif dia. Negatifnya makin makin besar negatifnya. Makin negatif karena makin curam. Jadi F aksennya monoton turun. Oke. Nah, saya akan jelaskan alat ujinya sekarang. Tadi gini,
Kalau F cekung ke atas, F aksennya monoton naik ya. Tadi ya, cekung ke atas, monoton naik F aksennya. Nah, gimana mengujinya? Coba kita lihat dulu gini. Kalau saya punya F, lepas dari kecekungan dulu, lupakan dulu kecekungannya sebentar. Untuk menguji F itu monoton naik, gimana? F, ini bukan kecekungan, F aja. Diturunkan ya. Kemudian diperiksa. Kalau F aksen X-nya besar 0, maka F-nya naik, betul? Kalau turunannya kecil 0, fungsinya monoton turun. Nah, untuk kecekungan, yang harus saya periksa adalah F aksennya, bukan F-nya. Cekung ke atas, F aksennya naik. Jadi saya mau meriksa F aksennya. Jadi dari fungsi semula, saya hitung juga turunannya, kayak kemonotonan. Tapi mau diperiksa ini, monoton naik enggak? Caranya gimana niru yang di sini? Saya mau menguji F aksen monoton naik enggak? Turunin kan? Kalau ini juga F kan mau diperiksa kemonotonannya, diturunin. F aksen mau diperiksa kemonotonannya, ya diturunin. Itu kan? Kemudian diperiksa. Kalau ini besar 0, maka F aksen monoton naik. Betul? Pokoknya kuliah tuh asal perhatian gampang lah. Kecil 0, F aksen monoton turun. Kalau F aksen monoton naik, tadi per definisi F sekung atas. Kalau monoton turun tadi definisinya F cekung bawah. Jadi untuk menguji kecekungan alatnya adalah ini. Kalau ini menguji kemonotonan. Mirip-mirip ya. Kecekungan pakai turunan 2. Tapi sama periksa tanda. Oke. Dengan demikian, oh ada yang nyalin. Saya tunggu dulu. Oke, lanjut lagi. Nah, sebentar yang kanan nanti. Jadi menguji bukan kemonotonan, kecekungan, kita hitung turunan 2-nya yang barusan saya tulis tadi. Kalau lebih besar 0, cekung ke atas. Udah dijelaskan tadi. Kalau lebih kecil 0, cekung ke bawah. Nah, bisa terjadi grafik fungsi itu seperti gambar ketiga. Ya. Jadi di sini cekung ke bawah. Jadi kalau diuji nanti turunan 2-nya negatif di sini. Kemudian di sebelah kanannya, turunan keduanya positif. Atau cekung ke atas. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka titik di mana terjadi perubahan kecekungan dari cekung bawah ke cekung atas, atau sebaliknya, itu dinamakan titik belok atau titik balik. Ya. Jadi titik belok, titik balik, samakan. Oke. Kita lihat contoh-contohnya. Contoh ke satu. Ya, ini juga teknis, saya buka aja. Tinggal nguji turunan 2. Oke. Tentukan kecekungan dan titik balik atau titik belok dari ini. Ya, hitung turunan 2-nya. Gambarnya nggak perlu sebenarnya ya, gambarnya nggak perlu. Turunan 1-nya hitung, turunan 2-nya hitung, kemudian kita tentukan kapan turunan 2-nya positif, kapan negatif. Untuk menentukan kapan positif, kapan negatif, ya kita cari dulu yang 0. Ya, 0. Kapan turunan 2-nya 0? Kalau X-nya 0. Setelah itu gambar garis bilangan
Periksa tanda turunan 2-nya. Bukan turunan 1, turunan 2 ya yang diperiksa. Jadi yang 6X ini di kiri 0 negatif, di kanan 0 positif. Nah, berarti grafiknya dari min tak hingga sampai 0 itu cekung ke bawah. Dari 0 sampai tak hingga cekung ke atas. Nolnya boleh dimasukkan ya. Jadi boleh menjawab gini, boleh menjawab gini. Sama di kemonotonan juga. Ininya boleh dimasukkan ujung-ujungnya. Boleh juga enggak. Dan ini sesuai, lihat, X pangkat 3 ini cekung bawah, ini cekung ke atas. Nah, karena terjadi perubahan tanda kecekungan, dari cekung bawah ini ke cekung atas, maka nolnya merupakan titik balik atau titik belok. Begitu. Silahkan yang mau nyalin. Nah, saya mau menambahkan, ini di beberapa SMA, dulu nggak tahu sekarang, ada guru SMA yang mengajarkan kalau turunan 2-nya 0, maka itu titik belok. Itu salah ya. Titik belok atau titik balik itu harus terjadi perubahan kecekungan. Ini contohnya salahnya saya berikan. Turunan 2-nya 0 belum tentu titik belok. Baru calon. Ini. Y sama dengan X pangkat 4. Turunannya saya mau cari titik beloknya. Sama kecekungannya. Turunan 2-nya 12X kuadrat. Turunan 2 cari dulu yang 0 ya. Jika X-nya sama dengan 0 gitu. Kita periksa tandanya. Tanda apa? Bukan tanda kiamat. Tanda turunan 2. Y double aksen X. Penyebab nolnya di 0. Di kiri 0 gimana? Positif kan? Di kanan 0 positif. Jadi dia selalu cekung ke atas. Tidak punya titik belok. Meskipun turunan keduanya 0. Gambarnya juga kalau dilihat, X pangkat 4 tuh kayak X kuadrat. Memang nggak ada titik belok. Selalu cekung ke atas. Ini harusnya kena di sumbu. Gitu ya. Jadi hati-hati. Jangan turunan 2-nya 0. Oh ini titik beloknya. Salah itu. Oke lanjut lagi. Fx ini saya periksa lagi. Nah, gitu. Sama kayak tadi. Cari turunan 2-nya kan. Gambarnya nggak perlu tahu ya. Gambarnya sebenarnya nggak perlu tahu, nanti aja. 2 atau 3 pasal ke belakang baru ngegambar. Ini Fx ini. Saya tulisnya pangkat ini supaya nggak harus pakai rumus pembagian. Pembagian kan rumit, turunan ini kali ini dikurangi ini kali turunan itu dibagi itu kuadrat gitu ya, susah. Saya tulis sebagai pangkat, ke atas jadi negatif pangkatnya, turunkan pangkatnya berkurang 1, min 2/3 jadi min 5/3. Turunkan lagi jadi min 8/3. Gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita periksa kapan turunan keduanya 0. Nggak mungkin 0 ya. Ini 10 dibagi berapapun nggak mungkin 0. Punya 10 kue, dibagikan 100 orang, ya masing-masing terima 1/10. Dibagikan ke 500.000 orang, tetap nggak jadi 0. Paling ya terima kuenya 1 titik, 1 orang. Karena dibagi ke 5.000. Ya, gitu. Oke. Bilangan nggak 0 dibagi sesuatu nggak mungkin jadi 0. Jadi turunan 2-nya nggak pernah 0. Kemudian turunan keduanya nggak ada di mana? Kalau X-nya 0 ya.
Kalau X-nya 0, turunan 2-nya nggak ada. Tapi jangan disebut kayak titik singular gitu. Ini turunan 2 apalagi. Karena di 0 nggak, memang dari awal nggak masuk daerah definisi. Dia hanya keputus di 0. Tapi kita periksa tandanya. 0-nya tetap ditancap di sini, ditandai. Kenapa? Karena ini kita periksa yang di kiri 0 dan yang di kanan 0. Di 0 memang nggak terdefinisi. Grafiknya nanti terputus di 0. Tandanya positif semua. Berarti grafiknya selalu cekung ke atas. Ini gambarnya diberikan saat ini, nanti kita menggambarnya belakangan. Ini lihat, cekung ke atas, ini cekung ke atas. Ini cekung ke atas, dia monoton naik. Ini cekung ke atas, monoton turun. Jadi cekung ke atas itu yang nggak peduli, bisa monoton naik, bisa monoton turun. Begitu. Oke, lanjut lagi. Ini ada satu soal lagi. Yang penting sama dengan soal waktu maksimum minimum lokal, soal kemonotonan, fungsi ini saya pakai terus sampai belakang nanti. Sekarang kita mau periksa kecekungannya. Coba kita lihat ini ya, buka lagi. Prosedurnya sama aja. Jadi ngitung turunan harus udah bisa. Kalau nggak bisa ya udah soal ini nyerah. Tentukan kecekungan dan titik balik, titik belok sama aja dari fungsi ini. Ya hitung turunan 1. Tadi udah dihitung ya waktu kemonotonan turunan 1-nya udah dihitung. Kalian hitung sendiri turunan 2-nya karena panjang ini pembagian. Nanti setelah disederhanakan, percaya aja dengan hati gembira bahwa ketemunya ini. Turunan 2-nya. Yang teliti, kalau yang gini ngitungnya yang teliti, kalau enggak nanti salah titik beloknya. Oke. Nah, kita periksa turunan 2. Turunan 2 nggak pernah 0. Turunan 2 terputus di X sama dengan 2. Jadi kita periksa di X sama 2 ini terputus. Yang di kirinya, kalau dimasukkan X-nya misalkan min 10. Min 10 ke sini jadi min 12 pangkat 3 negatif ya. Mana pangkat 3. Negatif. Di sini positif. Masukkan aja ya yang di sini X-nya 4 gitu. 4 min 2, 2. 2 pangkat 3, 8 positif. Nah, jadi F cekung ke bawah di sini, cekung ke atas di sini. Nanti akan dipakai di belakangnya ini. Nah, meskipun ini berubah dari cekung bawah ke cekung atas, tapi titik 2 tidak disebut sebagai titik balik. Karena 2 tidak termasuk di daerah definisinya. Untuk mengatakan titik maksimum lokal, minimum lokal, titik singular, titik balik, itu semua titiknya harus ada di daerah definisi dulu. Kalau nggak ada di daerah definisi mah nggak dimasukkan. Jadi ini tidak punya titik balik. Oke, yang mau nyalin silakan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tambahan aja. Saya sendiri nggak terlalu menggunakan ini, kurang berguna, tapi siapa tahu di tutorial muncul atau di ujian muncul gitu ya. Tetap kalian harus pelajari yang ini. Nah, yang ini ada alat untuk menguji maksimum minimum lokal pakai turunan kedua. Bukti rumusnya nggak diberikan, tapi kita akan gunakan aja. Kalau yang di depan kita menguji maksimum minimum lokal kan pakai turunan 1. Kalau turunan 1-nya berubah dari positif ke negatif, terjadi maksimum lokal. Kalau turunan 1-nya berubah dari negatif, artinya grafiknya turun, ke positif, grafiknya naik, terjadi minimum lokal. Nah, bisa juga pakai turunan 2 sebagai berikut. Misalkan C titik stasioner. Ingat titik stasioner tuh yang turunan pertamanya 0. Jadi alat ini, teorema ini hanya bisa dipakai menguji titik stasioner aja, nggak umum.
Kalau yang lewat turunan 1 kan semuanya titik ujung, titik stasioner, titik kritis. Semua di cover. Kalau ini hanya untuk titik stasioner. Jadi kalau C titik stasioner, artinya udah kita cari yang turunannya 0. Dan punya turunan 2, kemudian kita hitung. Di titik stasioner ini, turunan 2-nya nilainya berapa? Kalau negatif, jadi dia maksimum lokal. Kalau positif, minimum lokal. Ya. Terbatas, hanya nguji titik stasioner aja. Tuh, hanya ini. Jadi saya nggak begitu suka pakai ini. Coba kita lihat ini contohnya yang ini aja satu. Tetap harus saya berikan. Siapa tahu nanti saya bilang nggak usah keluar di ujian. Soalnya gunakan turunan 2 untuk menguji ini. Gitu. Tapi biasanya jarang soal tuh. Kalian pakai yang manapun boleh gitu. Biasanya nggak ada soal yang diharuskan pakai ini. Dengan uji turunan 2, kita tentukan ekstrim lokal dari ini. Jadi, cari titik stasionernya dulu. Karena tadi turunan 2 hanya untuk menguji titik stasioner. Titik stasionernya, ini udah tadi tulisan. Turunan pertama ini, waktu kemonotonan udah dibahas. Tadi waktu kecekungan udah dibahas juga turunan 2-nya. Cari titik stasioner dulu. Yang turunannya 0. Yaitu kalau ini difaktorkan jadi X kali X min 4. Titik stasionernya ini. Nah, kita hitung turunan 2-nya di titik ini dan ini. Hitung dulu turunan 2 di titik X. Hitung ketemu ini. Kemudian masukkan X-nya 0. Turunan 2 di 0, negatif. Oh, dia titik maksimum lokal. Turunan 2-nya di titik 4, positif. Oh, dia minimum lokal. Gitu ya. Oke, itu pakai turunan 2. Oke, lanjut lagi. Soal-soal banyak pisan. Tuh, lihat. Semua soal-soal itu prinsipnya sama. Yang susah adalah merumuskan fungsinya. Setelah terjadi fungsinya ada, tinggal mencari maksimum minimum lokal. Gitu ya. Semua seperti itu. Nah, nomor 1 nggak akan saya bahas. Udah sering tadi caranya fungsi langsung. Mulai soal nomor 2. Saya klik aja karena teksnya saya tulis lagi di jawabannya. Ini ceritanya kenapa berair mata ya? Lah beli kue lah hari ini. Sebuah surat akan diketik pada kertas dengan batas-batas seperti pada gambar di samping. Jadi margin kirinya 2, kanannya 2, batas kirinya 2, batas kanannya 2, atasnya 4, bawahnya 4. Kemudian luas tulisannya harus 50 cm persegi. Nah, berapa ukuran kertasnya supaya seminimum mungkin? Kan kalau orang beli kertas, yang diukur adalah luas kertasnya. X dan Y-nya berapa? Kenapa X, Y-nya bisa berubah-ubah? Karena gini. Saya crop dulu. Supaya kelihatan. Ini sini. Ini, saya mau menghendaki yang kayak ginian. Saya bisa aja punya kertasnya panjang gitu. Kertasnya panjang. Ya, ini tulisannya di sini. Ini tulisannya di sini ya 50 cm persegi. Ini ukurannya X, Y. Bisa juga kertas saya modelnya lebar kayak gini. Ya, di sini ininya. Ini tulisannya. Nah, ini ukurannya misalkan yang ini A, B, yang ini C, D itu. Beda ukurannya gitu.
Dan luas C kali D sama luas A kali B bisa aja beda. Yang penting di dalamnya 50 cm persegi. Jadi di soal tadi X dan Y-nya bisa macam-macam. Nah, kita akan mencari berapa ukuran X dan Y supaya X kali Y-nya minimum, supaya luasnya. Karena beli kertas itu yang ditentukan adalah luasnya harganya, bergantung luas. Oke, nah untuk soal-soal seperti ini, kembali kita lihat berangkat dari pertanyaannya untuk memunculkan si fungsinya itu. Ini ditanya berapa XY supaya luasnya minimum. Munculkan fungsi luas. Luas adalah saya simbolkan L X kali Y. Nah, setelah itu kita lihat batas-batasnya. Maksudnya range dari si X dan Y. Karena ini marginnya 2, ini marginnya 2, berarti si X itu harus lebih besar dari 4, kan? Ya. Kalau persis 4, nanti ini yang di tengah cuma satu garis gitu ya. Nggak bisa. Nulisnya gimana? Hurufnya titik-titik aja mungkin gitu. Huruf A, huruf B, semua titik gitu di garis. Jadi X-nya harus lebih besar dari 4. Y-nya harus lebih besar dari 8, betul? Oke. Jadi nggak punya batas ini. Bukan 4 batasnya. Karena harus lebih besar dari 4. Nah, setelah itu saya akan mencari berapa X dan Y supaya L-nya minimum. Kayak tadi, meminimumkan fungsi. Cari dulu minimum lokalnya semua. Tapi, ini kan fungsi dua-duanya variabel. Kalau X-nya berubah, Y-nya berubah, kan? Nah, kita nggak bisa kerja dengan fungsi dua variabel. Belum belajar gitu ya. Kalau udah belajar masih bisa. Jadi ini harus diubah dulu ke dalam satu variabel. X-nya dieliminasi atau Y-nya dieliminasi. Gitu ya. Ngantuk lagi. Ngantuk. Oh, gitu. Jangan gitu. Ini pakai korek api gitu. Nah, atau pakai plester. Gitu ya. Ngelihat orang juga kayak ngelihat hantu jadinya. Aduh, siang masuk situ. Silakan. Oke, jadi saya cari hubungan X dan Y. Kita lihat ini luasnya 50. 50 dapat dari X dikurangi 4, betul ya? Dikalikan Y dikurangi 8 ya. Harus 50. Ini. X dikurangi 4, karena kurang 4, karena ini 2, kiri 2 kanan. Ini X kurangi 4. Yang ini tulisannya Y kurangi 8. Nah, itu luas yang putih ini. Harus 50. Dari sini saya punya hubungan Y-nya kalau dihitung menjadi sekian X. Oke, dengan demikian Y-nya bisa dihilangkan di sini. Diganti dengan ini. L sama dengan X kali Y. Nah, selanjutnya tinggal mencari titik maksimum. Mencari titik minimum ya. Supaya luasnya minimum. Nah, ya, sebenarnya prosesnya mencari maksimum dan minimum lokal semua. Nanti yang paling kecil jadi minimum. Caranya kayak tadi, titik ujung. Ini titik ujung nggak ada. Karena X besar 4. Nggak ada ujungnya. Jadi saya cari titik stasioner dan singular. Turunkan. Percaya aja lah ngitungnya ini ya. Rumit. Ini pakai pembagian. 8X-nya sih gampang jadi 8. Sederhanakan, faktorkan, dan lain-lain. Hasilnya pokoknya ini. Begitu? Tapi tetap kalian harus teliti. Apalagi kalau online nanti. Quiz online. Salah ngitung ya salah. Karena pilihan ganda nanti nggak ada yang cocok. Pilihan ganda masih mending. Kalau nggak ada yang cocok kita curiga salah ngitung.
Kalau isian, nanti ada juga soal isian. Ngisi bisa berapa aja. Salah ngitung ya salah. Jadi kalau isian sama PG itu ada untung ruginya. Ruginya jalannya nggak bisa dinilai. Meskipun udah betul. Kalau nggak online, jalannya betul, salah ngitung masih 9 atau bahkan 10 aja udah gitu. Oke, aksennya ini cari yang karena mau mencari maksimum minimum lokal, cari yang turunannya 0 sama yang turunannya nggak ada. Turunannya 0 di X min 1 dan X 9. X min 1 nggak dipakai ya. Kenapa? Kan ini tadi X-nya besar dari 4. X min 1 nggak dipakai. Kemudian singularnya kalau X-nya 4. Tapi X4 juga nggak dipakai karena ini. Jadi saya punya stasioner ini, singularnya nggak ada. Udah, cuma ada satu, kita periksa di kiri kanannya. Di sini. Tapi kalau gini jangan periksa terlalu jauh ya. Karena ini sebenarnya melewati titik min 1. Di min 1 berubah tanda juga. Yang dekat-dekat 9 lah. 8 gitu. Masukkan 8 ke sini, ketemu negatif, ini positif. Berarti 9 titik apa? Minimum lokal. Iya, minimum lokal. Turun, kemudian naik. Nah, tadi di depan udah kita bahas, kalau minimum global pasti termasuk minimum lokal. Betul? Maksimum global pasti termasuk maksimum lokal juga. Sekarang minimum lokalnya cuma ada satu. Pasti dia minimum global. Kenapa? Kalau minimum globalnya bukan si 9 ini, kan dia harus termasuk minimum lokal juga. Misalkan saya dapat, minimum globalnya X sama dengan 7. Berarti minimum lokalnya juga harus ada. X sama dengan 7-nya. Karena yang global harus masuk lokal kan. Jadi kalau cuma ada satu, dia otomatis minimum global juga. Gitu ya. Kalau cuma satu ya, hati-hati kalau ada minimum lokal satu, maksimum lokal satu, belum tentu. Ya. Belum tentu. Kalau cuma sendirian, hanya ada minimum lokal aja, satu buah pasti jadi minimum global. Kalaupun cuma ada satu maksimum lokal aja, ya dia jadi maksimum global. Oke, oke, lanjut lagi. Ini soal-soal senada, kalian lihat yang berikutnya. Oke, ini harus sambil ciluk bak. Nah, Anton, mana Anton? Anton berada di perahu dayung 2 kilometer dari titik terdekat B pada pantai. Ini maksudnya gini. Ini Anton ini ada di laut, yang biru ini laut. Dia berada 2 kilometer dari titik terdekat B yang di pinggir pantai. Asumsikan pantainya lurus gitu ya. Pantainya lurus. Jadi ini 2 kilometer. Ia melihat rumahnya yang terletak di pantai 6 kilometer dari titik B. Kita lihat dulu. Ini rumahnya 6 kilometer dari titik B. Bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Tapi di pantai gitu ya. Anggap rumahnya juga titik, B-nya titik, perahunya juga titik. Nah, dia lihat, rumahnya merah, kebakaran. Nah, bila Anton dapat mendayung dengan laju segini dan berlari dengan kecepatan lebih kencang lari daripada ngedayung, tentukan jalur yang harus diambilnya supaya secepat mungkin sampai di rumah. Gitu ya.
Paham ya soalnya? Saya balik ke sini. Ini 2 kilometer, ini 6 kilometer. Sebentar saya tulis juga ada. Nah, ya, gitu ya. Nah, dia mau ke rumahnya, apakah jalurnya dia pilih langsung ngedayung ke rumah gitu? Bisa aja. Tapi kalau ngedayung kecepatannya berapa tadi? Cuma 6. Kalau lari 10. Ini nggak mungkin dia lari di sini ya. Ada yang sakti gitu kan? Siapa tahu sakti dia. Bisa juga dia ke sini dulu dayung, kemudian lari. Atau dia ke sini dulu, saya mau ke sini dulu aja. Terus ke sini. Dan rumahnya di asuransi gitu ya. Kayak kayak dulu gedung kimia tahun 81 itu kebakaran gedung kimia. Untung malah setelah kebakaran sama Jepang disumbang mikroskop elektron. Lebih mahal dari gedungnya. Saat itu mikroskop elektron mahal sekali. Jadi kalau kalian gedung FITB mau untung ya bakar aja, siapa tahu ada yang nyumbang nanti mungkin, siapa tahu disumbang gitu seharga 3 kali gedungnya. Hmm. Oke, jadi dia nyantai ke sini. Bisa juga dia ke sini kayak James Bond pakai speedboat gitu ya, sampai lompat gitu ke darat di sini. Buru-buru dari sini lari dan parabola larinya juga melengkung. Tentunya bukan itu supaya minimum. Supaya minimum, ya dia ambil jalur lewat D, kemudian R. D-nya di mana? D-nya pasti di antara B dan R, betul? Bisa aja lewat sini dulu ke sini, atau langsung, jadi D-nya bisa berimpit dengan B, supaya minimum. Mungkin juga langsung berimpit dengan R, atau umum kayak gini. Nah, untuk menghitungnya, kita gambar secara umum seperti ini. Ya. Kemudian kita hitung waktu tempuh dia. Waktu tempuhnya berapa? Itu yang diminimumkan. Jadi T-nya ini waktunya sebagai fungsinya, bukan variabelnya. Variabelnya apa? Posisi D ini. Variabelnya D-nya ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa sama dengan R, bisa sama dengan B. Untuk itu, maka saya kasih notasi. Saya kan mau menentukan posisi titik D, mau menentukan posisi titik D, supaya waktu tempuh minimum. Jadi saya memunculkan T, T-nya waktu sebagai fungsi dari posisi D. Tapi gimana fungsi variabelnya posisi D itu nggak ada, harus satu huruf. Jadi saya sebut aja ini X. Jadi saya akan menentukan berapa X supaya waktu tempuh minimum. Oke, kita hitung. Waktu tempuhnya berarti kalau ini X, ini tadi BR jaraknya 6, berarti 6 min X ini. Nah, waktu tempuh dari A sampai D berapa lama? Yaitu jarak ini AD dibagi laju mendayung, betul? Tadi laju mendayung 6 ya. AD berapa? AD kita lihat dari ini Pitagoras. 4 ditambah X kuadrat diakarkan. Ini. Kenapa ngitung AD? Karena mau menghitung waktunya. Kalau ngitung kakak, nggak akan keluar waktunya. Kalau adik, keluar. Ya. Bingung dia. Oke, adik ini waktu tempuhnya AD dibagi 6 karena mendayungnya konstan dia. Ini waktu tempuh AD jarak AD ditempuh dalam AD dibagi laju. Ini yang ini dia harus lari sepanjang 6 min X
kecepatannya 10. Konstan lagi larinya hebat ini. Si Anton nih. Oke, ini total waktu untuk sampai di rumah. Masukkan ini ke sini. Nah, kita lihat X ini tadi paling kecil kalau dia ke B dulu, kemudian ke R. Jadi X-nya 0. Paling besar kalau langsung dari A ke R. X-nya paling besar 6. Udah, fungsinya jadi tinggal cari titik minimumnya aja. Cari dulu yang minimum lokal. Kayak tadi, titik ujung, ini ada titik ujungnya. Titik stasioner dan singular kita turunkan. Ini agak rumit. Percaya saja setelah dihitung-hitung jadi ini. Kapan turunannya 0? Aduh, berarti pembilangnya 0. Percaya aja kalau dihitung dapat X-nya sekian. Ya. Kapan turunannya nggak ada? Kita lihat ini. Kapan turunannya nggak ada? Selalu ada, karena ini nggak pernah 0. Ya. Ini selalu positif, berarti turunan ini selalu ada nilainya, titik singular nggak ada. Oke. Titik singular nggak ada. Nah, tadi udah didapat titik stasionernya ini. Kita lihat sekarang tanda dari T aksen. Harus memasukkan nilai ini cilaka. Masukkan aja di sini berapa? X-nya 1. Masukkan ke sini. Percaya aja dapat negatif. Masukkan yang di sini. Misalkan masukkan X-nya berapa? 5. Masukkan ke sini 5. Dapatnya positif. Gitu ya. Jadi ini titik apa? Hah? Apa? Minimum lokal ya. Ini titik apa? Hah? Turun. Dari kiri turun. Maksimum lokal ya. Ini titik apa? Hah? Ini dari sini naik. Jadi ini maksimum lokal. Ini maksimum lokal. Betul? Ini minimum lokal. Karena dia turun, kemudian naik. Oke. Saya sebenarnya mau nyari yang minimum aja. Nah, minimum lokal cuma ada 1. Minimum lokalnya cuma ada 1. Ya, pasti dia minimum global. Begitulah acara hari ini. Oke, saya hentikan rekamannya.